Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang KPK. Sebelum belajar tentang KPK, tentu anak-anak masih ingat tentang kelipatan persekutuan. Oke, kelipatan persekutuan itu adalah bilangan kelipatan yang sama dari dua atau lebih bilangan. Jadi kalau KPK itu kelipatan persekutuan tetapi bilangan yang terkecil. Misalnya seperti ini. Ada dua bilangan yaitu 6 dan 8. Nah, bilangan 6 itu kan kelipatannya 6, 12, 18, kemudian 24 dan seterusnya. Intinya dia bilangan yang lompat 6. Kemudian kalau 8, 8, 16, 24, 32 dan seterusnya. Ini juga bilangan yang lompat 8 begitu. Nah, kemudian yang disebut dengan KPK adalah ini bilangan yang sama. Nah, karena kalau diteruskan 6 dan 8 masih memiliki bilangan yang sama, namanya kelipatan persekutuan. Tetapi kalau KPK kita cari yang terkecil. Misalnya kalau pada 6 ini diteruskan nanti dia bisa jadi ada 30, 36, kemudian 42, 48 dan seterusnya. Kalau untuk yang 8 ada setelah 32, 40, 48 dan seterusnya. Nah, ini masih ada bilangan yang sama. Nah, ini yang namanya kelipatan persekutuan. Tetapi untuk yang KPK hanya yang terkecil. Itu saja. Nah, bagaimana cara menentukan KPK? Cara menentukan KPK ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan kelipatan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan pohon faktor. Nah, untuk cara yang kelipatan, kita sudah mencontohkan di atas. Tetapi untuk cara yang pohon faktor, kita bisa membuatnya seperti ini. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4, dibagi 2 lagi hasilnya 2. Nah, ini kelipatan, ini faktor persekutuan. Dari 6 adalah 2 dan 3. Untuk yang 8, 2 pangkat 3. Bagaimana cara mencari KPK-nya? KPK bisa diperoleh dari kita ambil semua bilangan. Nah, semua bilangan 2 dan 3. Tetapi di sini ada angka yang sama, ada bilangan yang sama yaitu 2. Kita pilih yang mana? Nah, untuk KPK ini kita pilih yang terbesar yaitu 2 pangkat 3. Sedangkan dari sini kita ambil 3. Sehingga KPK dari 6 dan 8 adalah 3 dikali 2 pangkat 3. 3 dikali 8. Hasilnya adalah 24. Oke, antara menggunakan cara kelipatan maupun pohon faktor hasilnya sama. Tetapi harus diingat ya, kalau KPK kita cari bilangan yang sama dengan pangkat terbesar. Kita juga perlu mengalihkan bilangan yang berbeda. Jadi catatannya menjadi seperti ini. Ambil semua bilangan. Kemudian jika ada yang sama, gunakan
bilangan dengan pangkat terbesar. Nah, seperti ini. Demikianlah penjelasan tentang KPK. Sekarang kita akan mencoba latihan soal. Tentukan KPK dari yang pertama 9 dan 12. Berikutnya 13 dan 11. Oke, di sini sudah ada 2 soal. Kita akan mengerjakan masing-masing soal dengan kedua cara. Nah, nomor 1. Oke, kita akan cari kelipatan dari angka 9. Yaitu ada 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Kelipatan 12 yaitu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa KPK dari 9 dan 12 adalah 36. Kemudian untuk yang pohon faktor, kita bisa membuat seperti ini. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 9 faktorisasi primanya adalah 3 dikali 3. Atau bisa dituliskan dengan bentuk pangkat 3 pangkat 2. Untuk yang 12 pohon faktornya seperti ini. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Dibagi 2 lagi hasilnya 3. Nah, faktorisasi primanya menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Sekarang kita hitung KPK dari 9 dan 12 menggunakan pohon faktor. Kita cari bilangan, semua bilangan. Ada 2 dan 3. Oke. 2-nya pangkat 2. Kemudian yang 3 kita pilih yang pangkat terbesar yaitu 2. Hasilnya 2 pangkat 2 adalah 4. 3 pangkat 2 adalah 9. 4 dikali 9 hasilnya 36. Jadi KPK dari 9 dan 12 adalah 36. Kemudian yang kedua, soal yang kedua. Oke, kita cari kelipatan dari 11 terlebih dahulu. 11, 22, 33, 44, 55, 66, dan seterusnya. Kemudian untuk yang 13, 26, 39, kemudian ada 54, kemudian ada 13 dikali 4, 52, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ternyata kita akan kesulitan jika menggunakan cara kelipatan untuk bilangan prima. Karena 11 dan 13 ini bilangan prima. Kita akan lebih panjang untuk menghitung kelipatan dari 11 dan 13. Untuk lebih mudahnya, kita akan menggunakan pohon faktor. Jadi pohon faktor dari 11, 1 dan 11. Kemudian yang 13 juga 1 dan 13.
keduanya adalah bilangan prima. Sehingga kita bisa lebih mudah jika menggunakan pohon faktor. KPK dari 11 dan 13 adalah ini 1 bilangannya sama, kemudian 11 dan 13. Nah, kita kalikan sehingga diperoleh hasil 11 dikali 13. Kita hitung bersama 11 dikali 13. Nah, hasilnya adalah 143. Kalau kita akan menghitung dengan cara kelipatan, mungkin kita akan kehabisan waktu. Nah, untuk lebih mudahnya kita menggunakan pohon faktor. Demikianlah pembahasan contoh soal tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Terima kasih atas perhatiannya.